operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. Dua anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka (OPM) sukses menembak dua anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu dua kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. Satu tewas dan satu luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Maderakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah.
Janji Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik
Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas Elit terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas Elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah,
Nyatanya organisasi Papua Merdeka (OPM) ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa,
Rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com,
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, dua anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak dua anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodam II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu dua kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. Satu tewas dan satu luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus.
OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji Organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik
Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang Taji diburu. 3 Satgas Elit terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan Taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas Elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah,
Nyatanya organisasi Papua Merdeka (OPM) ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa,
Rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com,
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, dua anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak dua anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodam II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu dua kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. Satu tewas dan satu luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM.
Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong, janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji Organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik
Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang Taji diburu. 3 Satgas Elit terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodam II Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan Taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas Elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodam II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Maderakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah,
Nyatanya organisasi Papua Merdeka (OPM) ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa,
Rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam,
merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, dua anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak dua anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu dua kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. Satu tewas dan satu luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu,
Pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong, janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostra, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan Teni Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya
Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia, ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang Taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan Taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay. Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga,
pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarawat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara.
Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebis Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama,
markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. Dua anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak dua anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu dua kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. Satu tewas dan satu luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi.
Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji Organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob.
Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoyachiu terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya,
Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di Markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Madarakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu,
pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun,
Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun,
Operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong, janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji Organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob.
Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoyachiu terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang Taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan Taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya,
Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di Markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Madarakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowat Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Poskupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu,
Pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan Teni Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan Teni Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun,
Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Ndugama Darakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur.
Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji Organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambom. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang TNI Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan TNI Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan TNI Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak TNI Polri. 4 zona perang yang dikuasai TNI Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob.
Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoyachiu terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Ndugama Derakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya,
Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di Markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Madarakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu,
Pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostrat, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan Teni Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan Teni Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun,
Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Maderakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur.
Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong, janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambong sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostra, Kopasgat, Rider dan Brimob.
Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya Ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya,
Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di Markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Madarakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu,
Pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebis Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostra, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan Teni Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan Teni Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun,
Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam, 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya, Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh 1 anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak 2 orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Maderakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur.
Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong, janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu, pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambong sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostra, Kopasgat, Rider dan Brimob.
Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan TNI Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Cup Philip Mehartens, Panglima Kodam 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berani keluar dari sarangnya. Selama 1,5 tahun, Egyanus Kogoya kehilangan taji setelah tahu dirinya menjadi target penyergapan 3 Satgas elit dari Kopassus, Koops TNI dan Brimob. Egyanus Kogoya saat ini semakin terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, markas Dumit telah direbut TNI Polri. Selain itu, Kamlama, markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga juga telah dikuasai aparat. Kelompok KKB sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video. Sempat sesumbar menantang aparat TNI Polri untuk perang terbuka, namun pada kenyataannya OPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamlama yang berada di Kenyam merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut, otoritas militer Indonesia saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran menggunakan jalur darat, perairan dan udara untuk mengejar pasukan OPM, termasuk Egyanus Kogoya dan Matius Gobay, Paniai, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Oksibil dan sejumlah wilayah lainnya di Papua menjadi daerah operasi militer dalam melakukan pengejaran terhadap TPNPB di medan perang, kata Sebi, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Markas OPM diserang tengah malam. 2 anak buah Egyanus Kogoya tak sempat menembak. Serangan tengah malam yang dilancarkan pasukan TNI ke markas Organisasi Papua Merdeka OPM sukses menembak 2 anak buah Egyanus Kogoya. Namun sayangnya, Panglima OPM Kodam 2 Nduga, Egyanus Kogoya tak berada di markas tersebut. TNI bertindak tegas dengan menyerang markas Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM di markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 23 Maret tahun 2023. Akibat serangan itu 2 kombatan Egyanus Kogoya ditembak aparat. 1 tewas dan 1 luka berat. Pimpinan TPNPB dari Daerah Pertahanan 3 Nduga Maderakma Papua, Brigjen Egyanus Kogoya, melaporkan ke markas pusat bahwa markasnya telah diserang aparat. Dalam laporannya,
Egyanus Kogoya mengatakan anggota TNI Polri telah membunuh satu anggota TPNPB dan yang satunya lagi mengalami luka tembak. Dilansir tribunpapua.com, penyerangan TNI Polri di Markas Esa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, pukul 1 pagi. TNI menembak dua orang bersaudara yang merupakan anggota pasukan TPNPB KODAP 3 Nduga Madarakma yang dipimpin Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Korban atas nama Wisul Gwijangge, tewas di tempat. Sedangkan saudaranya, Ebarowak Gwijangge, mengalami luka tembak. OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati dua anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan dua jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. OPM omong kosong janji bebaskan pilot Susi Air cuma membual, pasukan hantu udara tunggu perintah. Janji organisasi Papua Merdeka OPM untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mertens yang mereka sandera sepertinya hanya omong kosong belaka. OPM yang dahulu disebut kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyandera sejak Februari tahun 2023 lalu. OPM pun pernah berjanji membebaskan Kapten Philips pada Februari tahun 2024 lalu. Sayang, janji tersebut tak pernah ditepati. Hingga saat ini belum jelas bagaimana nasib dari pilot Susi Air yang disandera Egyanus Kogoya Ces tersebut. Padahal dilansir dari Pos Kupang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM telah memerintahkan Egyanus Kogoya untuk membebaskan Kapten Philips. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, ujar Sebi Sambong. Ia mengatakan, tidak ada alasan tepat bagi Egyanus Kogoya untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Janji tinggal janji, OPM tak kunjung membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya baik melalui pendekatan persuasif ataupun pendekatan lain untuk membebaskan Kapten Philips. Namun beberapa tidak ada yang terpantau oleh media. Beberapa waktu lalu,
Pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat diturunkan untuk menjadi pasukan pengganti yang bertugas di Papua. Tidak disebutkan pasti apa tujuan utama dan perintah yang dijelaskan, mengingat Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gerak-gerik pasukan elit berjuluk hantu udara ini memang jarang terlihat di dunia maya. Namun, Kopasgat mulai terlihat melakukan pengepungan di beberapa titik vital pergerakan OPM. Utamanya bandara yang acap kali jadi sasaran pemberontak untuk melarikan diri. Namun Kopasgat disinyalir telah melakukan pengamanan di beberapa bandara di Papua. Hal itu dilihat dari rilis resmi terbaru pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota Satgas Kopasgat bersama AVSEC Bandara Sentani Jayapura melakukan pengamanan terhadap sebuah paket mencurigakan. Setelah diperiksa, rupanya paket berupa bungkus kopi tersebut berisikan ganja kering. Sesumbar tantang perang, OPM kini ngacir, 4 zona perang KKB di Luma TNI. Sesumbar tantang Teni Polri perang terbuka di zona perang KKB Papua, OPM kini malah ngacir. Pasukan Teni Polri merebut dan menduduki 4 zona perang OPM. Tak hanya itu, 2 Kogoya petinggi OPM, Egyanus Kogoya dan Undius Kogoya ketar-ketir. Nyali keduanya menjadi ciut setelah melihat sendiri kekuatan pasukan Teni Polri. Egyanus yang menyandera pilot Susi Air dan Undius Kogoya dipukul telak Teni Polri. 4 zona perang yang dikuasai Teni Polri adalah Nduga, Maibrat, Intan Jaya, dan Paniai. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu. Dia mengatakan aksi OPM yang menyerang dan menembak dan Ramil Aradide merupakan pelanggaran HAM berat. Karenanya, TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok OPM. Sebelumnya jubir OPM Sebi Sambom sesumbar dengan mengumumkan wilayah Mepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI Polri. Namun kini nyatanya OPM semakin terdesak di 4 zona perang mereka sendiri. Nduga, Intan Jaya, Paniai, dan Maibrat kini dikuasai Satgas elit dari Kopassus, Marinir, Kostra, Kopasgat, Rider dan Brimob. Kalah di 2 medan tempur, nyali Panglima OPM Undius Kogoya ciut terlunta-lunta di hutan. Kalah di 2 medan pertempuran, nyali Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya kini ciut. Ia harus hidup terlunta-lunta di hutan tanpa logistik akibat kepungan pasukan Teni Polri. Undius Kogoya kalah di 2 zona perang KKB Papua sendiri, Intan Jaya dan Paniai. Ia sendiri harus terusir dari zona perangnya di Intan Jaya setelah diburu 3 Satgas elit. Undius Kogoya lari ke Paniai setelah melakukan pembakaran kios dan gedung sekolah di distrik Homeo, Intan Jaya awal Juni lalu. Ia dan anak buahnya gagal menduduki Koramil dan Polsek Homeo. Cuma butuh waktu 20 menit Satgas Nanggala Kopassus yang diterjunkan ke lokasi memukul mundur dan merebut markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Seorang ajudannya, Basoka Lawia ditembak mati Kopassus. Pertengahan Juni tahun 2024, Undius Kogoya terendus berada di distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah setelah anak buahnya menembak mati sopir angkot. Pasukan gabungan Teni Polri pun dikerahkan untuk mengejar Undius Kogoya. Hasilnya pasukan TNI merebut markas Undius Kogoya di Bibida, Paniai. Seorang anak buahnya yang disertir dari TNI ditembak mati. Undius Kogoya dan sisa-sisa anak buahnya kini terlunta-lunta. Tanpa markas dan suplai logistik, Undius Kogoya diketahui lari masuk kembali ke wilayah Intan Jaya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 mengatakan serangan ke markas Undius Kogoya dilakukan pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan remote, 2 buah Sudah 1,5 tahun Egyanus Kogoya ngumpet, hilang taji diburu. 3 Satgas elit, terhitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu, usai menyandera pilot Susi Air Kap Philip Mehartens, Panglima Kodap II Nduga, Egyanus Kogoya.